Film dibuka dengan memori mencekamkan, sebuah memori yang tidak akan pernah dilupakan baik oleh para penduduk Hiroshima maupun kota Hiroshima itu sendiri. Tidak mudah sebuah kota bangkit setelah dijatuhi bom paling dahsyat dalam sejarah manusia. Lebih dari 200.000 orang tewas dan 80.000 lainnya terluka hanya dalam 9 detik. Salah seorang turis yang selalu menangisi Hiroshima setiap kali berkunjung ke sana adalah wanita asal Prancis yang bernama Elle. Ia telah berkunjung ke Museum Hiroshima selama 4 kali. Tapi setiap kali ia di sana, ia hanya bisa melihat orang-orang berjalan dan melamun di antara foto-foto yang dipajang. Ia sendiri juga begitu, hanya bisa melamun memandangi logam-logam yang hangus. Logam-logam yang rentan bak sebuah daging, juga keloid atau bekas luka yang terpajang. Seolah masih hidup, penderitaannya masih tampak segar. Mereka juga membuat rekonstruksi seotentik mungkin. Film-film juga dibuat seotentik mungkin supaya tergambar nyata. Tapi orang-orang yang melihat hanya bisa menangis. Apalagi yang bisa dilakukan selain menangis? Para penyintas yang tersisa juga harus menyesuaikan diri dengan nasib yang tidak adil. Para wanita yang tersisa itu melahirkan anak-anak yang cacat. Para pria juga menjadi mandul. Alam juga sudah tidak bisa lagi menjadi pengharapan. Sumber makanan yang tersedia sudah mengandung racun. Laut Pasifik juga berubah jadi lebih mematikan. Bahkan hujan yang jatuh kini disertai abu. Seluruh masyarakat pun murka. Tapi kepada siapa mereka melampiaskan kemarahan? Elle tahu betul penderitaan yang dialami Hiroshima. Tapi apakah kota ini sudah tidak bisa lagi menghasilkan cinta? Nyatanya setelah berulang kali berkunjung ke Hiroshima, Elle bertemu pria Jepang yang bernama Louis. Louis adalah orang asli Hiroshima. Tapi ketika peristiwa naas itu terjadi, ia sedang tidak tinggal di Hiroshima. Ia ikut berperang di wilayah lain waktu itu. Hanya orang tuanya yang tinggal di sana. Sedangkan Elle tinggal di Paris. Tapi ia berasal dari kota lain yang bernama Nevers. Elle pergi ke Hiroshima untuk proyek sebuah film. Namun yang didapat lebih dari itu. Hiroshima telah membuat Elle tertarik. Banyak hal yang ia pelajari semenjak berulang kali pergi ke Hiroshima. Bagi Elle, Hiroshima adalah akhir dari perang secara keseluruhan. Namun masih mengherankan saja, mereka yakni para tentara sekutu berani melakukannya dan berhasil. Elle lalu bertanya tentang Louis. Ternyata Louis adalah seorang arsitek. Tapi meski mempunyai pekerjaan profesional, ia juga ikut gerakan politik. Makanya ia juga mengerti berbagai bahasa, termasuk Prancis, supaya ia bisa belajar tentang revolusi Prancis. Setelah itu, Elle bersiap-siap menuju lokasi syuting. Kali ini ia akan terlibat syuting sebuah film bergenre perdamaian. Sepertinya ini menjadi hari terakhir syutingnya Elle di Hiroshima. Dan esok ia akan kembali ke Prancis. Akan tetapi Louis tidak menyukai hal itu. Ia tidak ingin ditinggalkan oleh Elle. Louis masih ingin bertemu lagi dan menghabiskan hari-hari bersama Elle kapanpun dan dimanapun. Tapi Elle tidak memberikan jawaban dan segera pergi ke tempat syuting. Beberapa saat kemudian, Louis berkunjung ke tempat syuting Elle. Louis selalu saja kepikiran tentang Elle, juga tentang Nevers. Ia merasa Elle telah memberinya keinginan besar untuk mencinta. Keinginan mencinta yang kuat, yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi bagaimanapun, Elle esok tetap harus pulang. Pada proyek film kali ini, pesan film ditujukan tidak hanya untuk masyarakat Prancis, tapi secara umum untuk masyarakat internasional. Yang ditonjolkan dalam film ini memang pesan-pesan perdamaian, sebab situasi politik dunia belum sepenuhnya stabil. Masih banyak negara-negara yang malah membuat senjata lebih mematikan daripada yang pernah ditimpa oleh Hiroshima. Di tengah adegan demonstrasi itu, Louis bilang ke Elle kalau ia mencintainya. Setelah itu, Elle mengajak Louis ke apartemennya. Di sana, Elle bertanya tentang latar belakang Louis. Ternyata Louis sudah punya istri. Istrinya cantik.
Ia tinggal di dataran tinggi daerah Unzen. Louis juga bilang kalau ia adalah tipe pria yang bahagia dengan istrinya. Dan Elle juga begitu. Ia adalah tipe wanita yang bahagia dengan kekasihnya. Tapi itu semua adalah perkataan mulut. Nafsu mereka mengantarkan mereka untuk bercocok tanam. Setelah itu Elle bercerita tentang masa lalunya. Ia memang pernah punya kekasih, tapi kekasihnya Elle bukanlah orang asli Perancis, melainkan tentara Jerman yang bertugas di kota Nevers. Mereka pertama kali bertemu di sebuah tempat reruntuhan, dan sejak saat itu mereka sering bertemu. Saat itu umur Elle 18 tahun, sementara si tentara Jerman 23 tahun. Namun tak berselang lama setelah mereka menjadi pasangan, kekasih Elle itu meninggal akibat pertempuran. Louis ingin tahu lebih banyak tentang Elle. Ia ingin lebih mengenalnya. Maka 16 jam sebelum kepulangannya itu, Louis mengajak Elle ke sebuah kafe untuk melanjutkan ceritanya. Nevers memang kota kelahiran Elle, juga tempat ia belajar membaca. Namun Nevers juga menjadi memori yang menyeramkan bagi Elle. Sebab setelah ia kehilangan kekasihnya, jiwanya mengalami syok berat, sehingga orang tuanya Elle menempatkan ia di ruang bawah tanah. Di sana yang bisa ia lakukan hanya mencakar-cakar bebatuan sampai tangannya berdarah. Bahkan ia sampai menyukai darahnya sendiri semenjak mencicipinya. Di sana ia merasa sangat ketakutan dan merindukan orang yang dicintainya. Suatu hari saat usianya menginjak 20 tahun, ibunya menjenguk Elle di ruang bawah tanah. Namun di sana ibunya hanya bisa menangis melihat kondisi yang dialami Elle. Ibunya bahkan tidak berani mendekat, hanya bisa melihat dari kejauhan. Dalam ruang bawah tanah itu, Elle masih saja memikirkan kekasihnya. Namun ia sudah tidak bisa membicarakannya lagi, meski ia sangat merindukannya. Beberapa waktu kemudian, setelah keadaan Elle mulai membaik, ia dibebaskan dari ruang bawah tanah. Memiliki hubungan dengan tentara Jerman memang aib bagi orang Prancis. Ayahnya bahkan harus menutup apoteknya karena rasa malu. Dan Elle juga harusnya diarak di tengah kota karena memiliki kekasih tentara Nazi Jerman. Namun bagi Elle, kebersamaan dengan kekasihnya adalah memori yang menyenangkan. Ia masih sering mengingat kebahagiaannya ketika bersama kekasihnya. Namun hidupnya harus terus berlanjut. Begitu pula dengan kematian kekasihnya. Dan dari hari ke hari, ingatan tentang kekasihnya mulai memudar. Ia bahkan sampai melupakannya. Ia sampai gemetar melupakan cinta yang seperti itu. Jadi tragedi kematian kekasihnya itu adalah ketika mereka hendak bertemu di sebuah sungai. Waktu itu setelah Elle tiba di sana, kekasihnya telah tewas ditembak dari arah kebun. Elle menatap wajah kekasihnya seharian. Bahkan sampai hari-hari berikutnya, ia merasakan betapa jasad kekasihnya itu mulai mendingin sedikit demi sedikit. Ia sampai berbaring di atas tubuh kekasihnya ketika ajal datang. Sampai-sampai ia tidak bisa membedakan antara tubuhnya dan tubuh kekasihnya. Dan selang beberapa lama setelah itu, Elle memutuskan untuk pergi ke Paris. Tapi sampai sana, ia mendapati koran-koran yang berisi tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Begitulah cerita Elle 14 tahun yang lalu. Namun masih sangat membekas bagi Elle sampai sekarang. Louis yang mendengar secara seksama cerita masa lalu Elle, kemudian memeluk Elle dengan erat. Ia adalah satu-satunya pria yang menjadi tempat cerita Elle tentang masa lalunya. Louis akan menjadikan cerita Elle sebagai sesuatu yang betapa mengerikannya untuk dilupa. Ia juga akan menjadikan Elle sebagai simbol cinta bagi dirinya. Dan tak terasa perbincangan mereka telah memakan waktu yang lama. Mereka pun keluar, tapi matahari belum terbit. Waktu keberangkatan Elle juga belum tiba, sehingga Louis masih ingin bersama Elle. Namun Elle meminta Louis menjauhinya. Mereka pun pulang ke tempat tinggal masing-masing. Namun sampai apartemen, pikiran Elle jadi berkecamuk. Ia jadi teringat kekasihnya yang ingin melamar dan mengajaknya ke Bavaria. Ingatan tentang kekasihnya ternyata memang belum hilang sepenuhnya.
tapi ia malah menceritakan kisah mereka ke orang asing. Maka Elle pun merasa dirinya telah berselingkuh. Namun itu juga menjadi momen yang telah lama ia nantikan. Ia telah 14 tahun merasakan kemustahilan cinta, dan kini ia merasa telah kembali menemukannya. Ia telah melupakan kekasihnya. Elle lalu kembali ke kafe tadi. Ia berpikir untuk menetap di Hiroshima. Ia ingin bersama Louis setiap malam di Hiroshima. Dan tak lama kemudian Louis datang. Namun selayaknya seorang wanita, walau dalam hati Elle sangat menginginkannya, ia urungkan untuk mengungkapkannya. Ia merasa malu, menyedihkan, dan menyuruh Louis untuk pergi. Namun Louis adalah pria yang sejati. Ketika ia sudah pernah mengatakan cinta, maka ia tidak akan meninggalkannya. Ia masih berusaha membujuk Elle untuk tinggal bersamanya. Elle tahu itu. Jika ia menerimanya, ia akan punya pundak untuk tempatnya bersandar. Ia juga akan diciumnya. Namun cinta pertama masih sangat menghantui Elle. Elle kemudian merenungi kunjungan yang mungkin untuk terakhir kalinya ini. Ternyata kota ini bisa menghasilkan cinta meski telah dijatuhi bom yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Elle tetap akan menunggunya dengan tenang dan dengan kesabaran yang tak berujung. Di sisi lain, Louis masih saja mengikuti Elle. Ia mencoba sekali lagi memberikan tawaran kepada Elle bahwa ada peluang bagi Elle untuk menetap. Namun bagi Elle, menetap terasa mustahil daripada pergi. Karena menurutnya, ia lebih baik meninggal di kampung halaman dan tempat pertama kali ia merasakan cinta, yakni di kota Nevers. Keesokan harinya, Elle pergi ke stasiun. Sebentar lagi ia akan kembali ke tempat yang sempat ia lupakan, kota yang membuatnya terbakar ingatan tentang kekasihnya. Louis kemudian datang. Setidaknya ia ingin mengucapkan selamat tinggal. Tapi Elle masih saja merasa malu dengan dirinya. Ia benar-benar dibuat tak berdaya oleh cinta pertama. Dan Elle pun kemudian menghilang. Ia pergi dengan taksi. Tapi ternyata tujuannya adalah sebuah bar. Louis masih mengikutinya, tapi kali ini ia memperhatikan dari jauh. Di sana, Elle ternyata malah digoda oleh laki-laki lain. Louis pun hanya bisa menelan ludah. Di apartemen Elle, ia membukakan pintu untuk Louis. Ternyata Louis telah membuat Elle berhasil melupakan Nevers, kekasihnya, dan kisah kelam masa lalunya. Dan film pun berakhir.